Yuk kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas hari baru ini. Kami anak-anak-Mu berterima kasih karena hari ini Engkau memperkenankan kami kembali untuk belajar menyembah dan menghormati nama-Mu. Datanglah dan ajarilah kami, agar kami dapat menyambut Engkau dengan baik dan sopan. Berkatilah pendamping dan teman-teman kami yang sedang sakit. Semoga Kau berikan rahmat kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Bonaventura, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tahu nggak hari ini kita merayakan apa? Eli tahu, Mami. Ayo, apa coba? Hari ulang tahun Gereja Bonaventura, kami nyanyikan
Iya, betul. Ulang tahun keberapa ya? Ke-44 tahun Mami, betul kan? 100 buat Eli. Mami, kenapa sih gereja kita dinamai Santo Bonaventura? Oh, itu karena kita memakai Santo Bonaventura sebagai pelindung paroki kita. Santo Bonaventura itu siapa sih, Mami? Eli mau dengar ceritanya? Mau dong, Mami. Oke, jadi Bonaventura lahir dengan nama Giovanni di Fidanza di kota Barno Reggio di Italia. Papanya bernama John di Fidanza dan mamanya bernama Maria di Ritello. Waktu Bonaventura masih kecil, dia pernah sakit parah. Mamanya bawa Bonaventura ke Santo Franciscus Assisi buat disembuhin. Dan memang akhirnya Bonaventura disembuhin sama Santo Franciscus Assisi. Waktu Franciscus Assisi melihat Bonaventura kecil, dia berkata, "Oh, Bonaventura," yang artinya, "Oh, keberuntungan yang baik." Waktu Bonaventura berumur 22 tahun, Bonaventura bergabung dengan Ordo Fransiskan. Kemudian Bonaventura dikirim ke Paris untuk belajar teologi dan filosofi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bonaventura mengajar di sekolah Fransiskan yang ada di Paris sana. Pada usia 36 tahun, Bonaventura terpilih menjadi pemimpin Ordo Fransiskan dan mulai berkarya hingga dijuluki sebagai pendiri kedua Ordo Fransiskan. Dan pada usia 52 tahun, Bonaventura diangkat menjadi kardinal dengan gelar Albano oleh Paus Gregory X. Bonaventura meninggal pada tanggal 15 Juli 1274 pada usia 53 tahun dan dimakamkan di salah satu gereja Fransiskan di Lyon, Prancis. Makanya kita merayakan peringatan Santo Bonaventura setiap tanggal 15 Juli. Bonaventura itu seorang uskup, kardinal, dan dokter gereja. Santo Bonaventura sering disebut sebagai dokter malaikat atau seraphic doctor karena selama hidupnya Bonaventura menunjukkan kehangatan dan kasih sayang kepada sesama seperti api ilahi. Begitu cerita tentang Santo Bonaventura, Eli. Oh, begitu ya, Mami. Jadi Santo Bonaventura itu orang pintar ya, Mami. Iya, betul. Selain itu, Santo Bonaventura juga sangat perhatian terhadap sesamanya. Jadi, kita harus mengikuti teladan Santo Bonaventura ya. Selain menjadi anak yang pintar, juga kita harus perhatian sama orang lain, terutama orang yang membutuhkan bantuan kita. Oke, Eli? Oke, Mami. Selamat ulang tahun ke-44 Paroki Santo Bonaventura. Nyalakan pelitamu. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ikut Bina Iman pada hari ini. Kami sudah bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan yang baik, dan berkat yang baik untuk kami semua. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang mendosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Bonaventura,
doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman, bagaimana bio online-nya? Jangan lupa tetap lihat ya. Oh ya, Misa hari ini Misa ulang tahun gereja kita, Santo Bonaventura. Nanti kita ikut Misa yuk sama Mama Papa. Selamat ulang tahun Gereja Santo Bonaventura.